Salam Indonesia. Program In World News hadir dengan sejumlah laporan menarik dari mancanegara yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya Eva Jayantika, berikut laporan pertama. Pemirsa, oposisi di Belarus menyerukan aksi mogok nasional. Ini merupakan yang terbaru dari serangkaian upaya untuk menyingkirkan pemimpin yang telah lama berkuasa, Alexander Lukashenko. Lawan-lawan politik Lukashenko menyebut pemilihan presiden pada Agustus lalu di Belarus curang. Svetlana Tikhanovskaya, lawan utama Lukashenko dalam pemilu, yang melarikan diri dari Belarus karena tekanan negara pasca pemilu, mengancam akan melakukan mogok nasional 2 pekan lalu dalam upaya untuk menghidupkan kembali gerakan protes. Tuntutannya adalah Lukashenko mengundurkan diri, mengakhiri kekerasan polisi terhadap demonstran, dan membebaskan ratusan tahanan politik, atau bila tidak akan menghadapi pemogokan nasional. Situs media independent.by memposting foto-foto pekerja yang mogok di beberapa pabrik penting. Media tersebut juga melaporkan puluhan pekerja ditahan di pabrik Grodno Azot karena bergabung dalam pemogokan. Nexta, platform media sosial, menerbitkan foto-foto mahasiswa di Minsk yang memblokir pintu masuk menuju Belarus State University. Sementara apa yang disebut ultimatum rakyat berakhir saat puluhan ribu demonstran turun ke jalan-jalan Belarus untuk menggelar aksi protes massal. Aksi bertujuan untuk mengakhiri seperempat abad masa kekuasaan Lukashenko. Pasukan keamanan dan polisi anti huru-hara kembali dikerahkan. Stasiun-stasiun kereta sentral ditutup sebelum aksi berlangsung dan membuat orang-orang terpaksa berjalan kaki menuju pusat kota. Massa yang menyuruhkan pemogokan dipukul mundur dengan granat kejut, peluru karet, dan gas air mata saat mereka mendekati kediaman Lukashenko. Kementerian Dalam Negeri melaporkan demonstran melemparkan batu dan memecahkan jendela di luar markas besar polisi di kota Minsk. Sementara itu, organisasi HAM Vesna melaporkan lebih dari 300 demonstran ditahan. Sementara itu, pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyaksikan dunia dalam situasi genting akibat pandemi COVID-19. WHO mendesak negara-negara mengambil tindakan segera untuk mencegah kematian yang tidak perlu, ambruknya sistem kesehatan penting, dan terhentinya ekonomi. Berbicara di markas besar WHO di Jenewa, Swiss, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, terlalu banyak negara, terutama di belahan bumi utara, mengalami peningkatan cepat kasus COVID-19. Hal ini memaksa rumah sakit dan unit perawatan intensif untuk beroperasi mendekati ambang atau di atas kapasitasnya. Ia mengimbau pemerintah untuk segera mengambil 5 tindakan utama untuk mencegah krisis tidak terkendali. Pertama, Direktur Jenderal WHO mengatakan, para pemimpin perlu membuat penilaian yang jujur tentang wabah COVID-19 di negara mereka. Untuk negara-negara yang telah berhasil mengendalikannya, ia menyarankan mereka melipat gandakan upaya untuk menjaga transmisi tetap rendah dan mengidentifikasi kasus dan klaster serta kesiapan bertindak. Kedua, Tedros mengatakan negara-negara yang mengalami peningkatan jumlah kasus, rawat inap, dan penerimaan unit perawatan intensif harus melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi tren peningkatan secepat mungkin. Ketiga, Tedros mendesak para pemimpin untuk menjelaskan dan jujur kepada konstituen mereka tentang status pandemi di negara mereka dan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan penyebaran. Ia mengatakan tindakan ini membutuhkan sistem untuk memudahkan warga mematuhi tindakan terkait COVID-19. Tedros mengatakan pada akhirnya pemerintah perlu menjangkau orang-orang dan keluarga mereka yang terinfeksi virus dengan memberi mereka instruksi spesifik tentang langkah selanjutnya. Direktur WHO tersebut menambahkan jika para pemimpin mengikuti langkah tersebut dan menyesuaikan pelacakan kontak mereka serta mengisolasi program, maka penutupan wilayah dan perintah tinggal di rumah bisa dihindari di masa yang akan datang. Pemirsa, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, polisi Paraguay berhasil menyita 2,3 ton kokain di sebuah pelabuhan swasta dekat Asuncion. Barang haram senilai sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat tersebut disembunyikan dalam pengiriman arang dengan tujuan Israel. Unit anti narkotika yang bertanggung jawab atas operasi tersebut melaporkan jumlah total obat-obatan terlarang yang disita di pelabuhan Terpot de Villeta sekitar 30 km dari ibu kota Paraguay adalah 2.327 kg. Pihak berwenang mengatakan kokain disembunyikan dalam pengiriman 6 kontainer arang yang akan dikirim ke Israel. Polisi menangkap 2 orang yang diidentifikasi bertanggung jawab atas perencanaan ekspor tersebut dan penuntut mengidentifikasi salah satu dari mereka sebagai mantan direktur saluran televisi negara. Penyitaan tersebut adalah yang terbesar di Paraguay. Paraguay dianggap sebagai negara transit untuk perdagangan narkoba ke Eropa dan tujuan lainnya. Hasil sitaan tersebut juga melampaui penyitaan 2,2 ton yang terjadi di bagian utara Concepcion pada awal tahun 2019. Sementara itu pemirsa, belasan orang tewas akibat terinjak-injak di sebuah stadion sepak bola di Provinsi Nangarhar, Afghanistan. Insiden berawal saat sebuah kerusuhan terjadi di tengah-tengah ribuan warga yang sedang menunggu untuk mendapatkan visa ke Pakistan. Gubernur Nangarhar Ataullah Khogiani mengatakan mereka yang tewas umumnya yang berusia lanjut. Ia juga mengungkapkan belasan orang lainnya umumnya perempuan juga cedera dalam peristiwa tersebut. Kedubes Pakistan di Kabul mengatakan telah mengeluarkan lebih dari 19.000 visa dalam sepekan terakhir, menyusul keputusan Islamabad memberlakukan kebijakan visa persahabatan dan membuka kembali perbatasannya September lalu setelah berbulan-bulan tutup. Mengantisipasi lonjakan jumlah pelamar visa setelah 8 bulan tutup, mengalihkan operasinya ke stadion sepak bola. Dalam sebuah insiden terpisah, setidaknya 34 polisi Afghanistan tewas setelah disergap kelompok militan Taliban di wilayah utara Afghanistan. Penyergapan tersebut merupakan serangan yang paling banyak menelan korban jiwa sejak Taliban dan pemerintah Afghanistan mulai mengadakan pembicaraan perdamaian yang sudah lama tertunda. Pembicaraan itu sendiri merupakan bagian dari kesepakatan yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Taliban Februari lalu, dan dipandang banyak pihak sebagai peluang terbaik untuk mewujudkan perdamaian dan mengakhiri perang yang telah berlangsung puluhan tahun. Belum ada komentar atau pengakuan bertanggung jawab dari Taliban yang mengontrol kawasan di mana serangan terjadi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, pandemi COVID-19 memicu tingkat kemiskinan dan kelaparan di dunia semakin parah pada tahun ini. Di sejumlah tempat seperti Afrika, konflik dan perubahan iklim turut memperparah situasi yang sudah buruk. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengatakan upaya mereka memerangi kelaparan mengalami kemunduran 10 tahun akibat pandemi COVID. Menurut Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero Cullen, masalahnya bukan pada kekurangan makanan, tapi pada aksesnya. People won't have access to food because they are losing their jobs, because they don't have the income. Developing countries will be facing significant challenges because of recession in the world. And therefore, that is what explains why undernourishment could increase to 132 million and poverty. Maximo memprediksi kemiskinan akan makin parah. We are expecting an increase in poverty, which goes up to 150 million more people moving into extreme poverty. We are expecting 132 million people moving to undernourishment. Menurut Maximo, yang paling rentan adalah mereka yang terpapar konflik atau perubahan iklim. In sub-Saharan Africa, in the Sahel area, most of them were already facing conflict. Most of them were already facing huge shocks of climate, or they were facing locust, the problem that we have in Eastern Africa. Afrika Timur menghadapi wabah belalang terburuk pada tahun ini. Di Kenya ada wabah serangga terparah dalam 70 tahun yang berdampak pada jutaan mata pencaharian. Meski pandemi menghantam bagian lain dunia secara lebih parah, seperti di Amerika Serikat dan Eropa, survei Komite Internasional Palang Merah ICRC menunjukkan
responden di Afrika telah terdampak sejak awal pandemi. Seperti diungkapkan Alimato Amado dari ICRC kepada VOA. And this survey was done among 2,400 people in 10 African countries. And what those people we have interviewed say is really worrying. For example, 94% have told us that the prices of the food has increased in their local markets. We also see that 82% of the people interviewed said that they lost income or revenue. Menurut Komite Internasional Palang Merah, hanya 7% warga yang mengatakan punya cukup tabungan untuk mengatasi situasi rawan pangan ini. Dan di beberapa wilayah, situasi memburuk akibat adanya konflik. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami akan hadir kembali ke depan layar kaca Anda. Tentunya dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetaplah di InWorld News. Pemirsa, keterbatasan fisik tidak menjadi hambatan bagi Muhammad Ikram untuk bermain biliar. Dengan melenturkan otot di sekitar mulutnya, pria Pakistan berusia 32 tahun ini dengan cepat mendorong bola ke seberang meja, melakukan tembakan lurus langsung ke sudut saku. Lawannya mengoleskan kapur ke tongkat biliar mereka saat Ikram mulai membidik bola targetnya untuk segera disodok dengan menggunakan mulutnya. Pria Pakistan berusia 32 tahun yang lahir tanpa lengan ini kini terkenal di kalangan komunitas snooker lokal karena mampu menguasai seni permainan hanya dengan menggunakan mulutnya. Lahir dari keluarga miskin, Ikram tumbuh bersama 8 saudara kandung lainnya dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Sejak masih kecil, ia merasa iri melihat anak-anak lain di kota asalnya Samundri bermain snooker. Ia pun mengembangkan minat yang kuat pada permainan tersebut. Ikram akhirnya mulai berlatih secara diam-diam, menyodok bola biliar dengan mulutnya di atas meja yang kosong. Latihan kerasnya akhirnya membuahkan hasil dan Ikram mendapatkan respek dari pemain snooker di Samundri. Sementara itu, pemirsa, Rumah Sakit Hadassah Yerusalem di Israel mengizinkan upacara pernikahan dilangsungkan di sekitar komplek rumah sakit. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan seorang pasien virus corona berusia 56 tahun menyaksikan pernikahan putranya yang berusia 20 tahun. Pejabat rumah sakit mengatakan upacara pernikahan diadakan sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Israel yang membatasi pertemuan lebih dari 20 orang di ruang terbuka. Anggota keluarga Yahudi Ortodoks tersebut juga wajib memakai masker agar sesuai dengan persyaratan keselamatan. Pernikahan yang tidak biasa tersebut berlangsung di Kompleks En-Kerem, Rumah Sakit Hadassah di Yerusalem. Hari pernikahan bertepatan dengan pelonggaran pembatasan aktivitas yang diberlakukan untuk menangani pandemi. Israel memberlakukan penguncian nasional kedua awal bulan Oktober setelah lonjakan dramatis dalam jumlah orang yang terinfeksi virus. Lockdown diberlakukan setelah Israel mengalami lonjakan jumlah kasus virus corona dalam sehari pada awal bulan Oktober, yakni mencapai 9.000 kasus.
Menurut data dari Universitas Johns Hopkins, Israel telah mencatat lebih dari 304.000 kasus yang terkonfirmasi dan lebih dari 2.200 kematian akibat virus corona sejak awal pandemi. Banyak yang menyalahkan lonjakan kasus kepada para pemimpin ultra-ortodoks, yang komunitasnya telah melanggar aturan keamanan publik dan menolak seruan untuk penguncian yang ditargetkan. Dari Israel kita beralih ke Amerika Serikat pemirsa guna mengobati kerinduan akan konser musik klasik yang tak lagi banyak diselenggarakan. Kelompok orkes ternama New York Philharmonic menggelar konser jalanan untuk menghibur warga kota yang sempat menjadi epicentrum pandemi. Konser jalanan ini akhirnya mengharukan bagi pemain maupun warga. Arena pertunjukan tetap ditutup di kota New York akibat pandemi COVID. Tapi bukan berarti warga The Big Apple tak bisa lagi menikmati musik klasik. The New York Philharmonic yang telah berdiri hampir 2 abad membawa musik mereka ke jalanan. Setelah berbulan-bulan hanya bermain di rumah saja, para musisi senang bisa bermain untuk orang lain. You know, seeing the frontline health worker working so hard and save people's life, and I feel sad that I was not able to contribute. Instead, I could only be cowardly staying at home, which is a responsible thing to do. But I wish I could use my music to heal more people. This first seemed like a disaster. Now it's turned into the most creative time, I think, in many years. So everybody comes up with new ideas how to make music in different places, and it came alive. It's amazing. Lokasi konser dirahasiakan hingga menjelang konser dadakan ini. Agar tak terjadi kerumunan massa, para musisi juga hanya tampil selama 20 menit sebelum berpindah lokasi untuk tampil di bagian lain kota. Well, you know, there are all kinds of logistics involved, from the sound to the lights to the bathrooms. Where are we going to go? What restaurants are open? So just in case, I like to have prepared a tent and a camping toilet, but we haven't used it yet. I think we have a bet on who's going to use it first. Pemandangannya berbeda dari konser biasa, tapi memuat semangat kenormalan dalam kondisi yang masih meresahkan. I haven't heard live music or heard singing like that in a very long time, and it feels surreal and it's really, really moving. I'm very grateful for such high art, such extreme talent to just be on the street corner. It's very humbling. We feel so lucky that we just walked out of the store and saw this wonderful performance. What do you think? I feel like New York is going to come back. I think it's wonderful to have both the great halls and these individual connections. When we're in the Met, when we're in the New York Philharmonic, we don't see the faces, we don't see the tears in their eyes, we don't see the joy on their faces in the way we do here, and that can change how we make music. So we must have both. Pemirsa, berita tadi menutup acara In World News kali ini. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Saya Pak Jantika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam Indonesia. We'll be right back.